Kids, let your light shine! Halo kids, welcome to my start. Kakak lihat, kalian sudah siap untuk beribadah hari ini. Kalian hebat banget sudah rapi dan siap untuk beribadah. Hari ini kita akan melakukan banyak hal seru bersama-sama. Kita akan bermain games, kita akan memuji Tuhan, belajar mengenal Allah dari kisah keren di Alkitab, dan ada ayat super yang akan kita hafalkan bersama-sama. Seru banget kan? Apakah kalian siap untuk memulai keseruan kita hari ini, kids? Kalau siap, coba katakan my star yang keras ya. Siap? 1, 2, 3. My star! Yes! Keren banget! Pertama-tama, kakak mau ajak kalian untuk bermain games dulu nih. Apakah kalian suka bermain games? Ayo, main bareng kakak ya. Hari ini, kakak mau minta kalian bantu kakak untuk mencari jaket kakak yang hilang. Jaket kakak berwarna kuning dan bergaris oranye. Lengannya panjang dan memiliki penutup kepala seperti ini. Apakah kalian mau membantu kakak menemukan jaket kakak, kids? Mau? Yes! Ayo kita cari bareng-bareng di tempat yang pertama ya. Kalau kalian sudah menemukannya, katakan, itu dia jaketnya. Apakah kalian sudah siap? Let's go! Apakah kalian sudah menemukannya, kids? Ada di mana ya jaket kakak? Oh, itu dia jaketnya. Ternyata jaketnya terselip di antara mainan. Selanjutnya, kakak mau kalian mencari jaket kakak di tempat yang kedua. Di mana ya jaket kakak? Apakah kalian bisa menemukannya? Mungkin dia ada di tumpukan wortel. Ternyata jaket kakak ada di tumpukan lemon, kids. Selanjutnya, kalian coba cari sendiri ya, kids. Oke? Kalian pasti bisa. Buka mata kalian lebar-lebar dan temukan jaket kuning kakak ya. Good luck! Wah, kids, apakah kalian bisa menemukan jaket kakak di beberapa tempat tadi? Yes, kalian hebat banget. Thank you ya, kids, sudah bermain bersama kakak hari ini. Sekarang saatnya kita kembali bersiap untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau bernyanyi, menari untuk Tuhan. Dan nanti kita akan dengerin kisah Alkitab yang super keren. Sekarang, yuk berdiri dan loncat di hitungan ketiga ya.
Siap? 1, 2, 3. Jump! My star, let your light shine! Hai kids, selama bulan ini kita akan mendengar banyak kisah keren dari Alkitab tentang kehebatan Allah kita. Allah sangat mengasihi kita, manusia dan semua ciptaannya yang ada di dunia. Allah melakukan banyak hal ajaib supaya manusia dan ciptaannya bisa selalu hidup dengan baik dan benar. Allahku besar. My God is so big. Allahku besar. My God is so big. Coba ikutin gerakannya sekali lagi bersama kakak kids. Allahku besar. My God is so big. Inilah yang akan terus kita pelajari dan ingat selama bulan Agustus. Allahku besar. My God is so big. Yuk, sekarang kita memuji Allah yang besar dengan nyanyian dan tarian. Let's sing for God. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the valleys are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing
Hai kids, wah senang sekali bisa bertemu kalian hari ini. Kalian bertumbuh semakin besar dan baik. Itu semua karena Allah mengasihi dan memberkati kita kids. Puji Tuhan ya. Hari ini kita akan belajar untuk bisa percaya kepada rencana Allah. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah tahu masa depan kita kids. Apa yang akan terjadi kepada kita saat kita sudah besar nanti, Allah tahu. Allah memiliki rencana yang sangat baik untuk semua orang yang mau percaya dan mengasihinya. Minggu lalu kita sudah belajar kalau kita bisa percaya kepada rencana Allah melalui sebuah kisah di Alkitab, yaitu kisah tentang Yusuf. Dan hari ini kakak akan melanjutkan kisahnya ya kids. Ayo ambil buku kesayanganmu dan kita nyanyikan bersama. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Good job, kids. Apakah kalian masih ingat kalau Yusuf adalah anak kesayangan Yakub ayahnya? Yusuf mendapat perhatian lebih daripada saudara-saudaranya yang lain. Dan itu membuat saudara-saudara Yusuf kesal dan iri. Mereka mau membuat Yusuf celaka. Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur kering, lalu menjual Yusuf kepada rombongan pedagang yang lewat di situ, dan para pedagang itu membawa Yusuf pergi ke Mesir. Yusuf harus terpisah dari keluarganya. Kids, itu sangat menyedihkan ya. Bayangkan bila kakak atau adikmu mengatakan bahwa mereka tidak sayang kepadamu. Oh, sedih sekali kan? Mungkin itulah yang Yusuf rasakan saat itu kids. Yusuf sedih dan takut karena harus berpisah dari keluarganya ke tempat yang sangat jauh. Tapi ingat kids, Allah selalu ada bersama dengan Yusuf. Allah tahu saat Yusuf dijual kepada para pedagang. Allah tahu kemana Yusuf pergi. Sesampainya Yusuf di Mesir, para pedagang itu menjual Yusuf lagi kepada seorang kapten tentara yang bernama Potifar. Jadi sekarang Yusuf bekerja di rumahnya Potifar. Meskipun sedih dan bingung, tapi Yusuf tetap bekerja dengan baik. Yusuf melakukan yang terbaik sehingga Potifar menyukai pekerjaan Yusuf. Potifar menjadikan Yusuf seorang kepala pelayan. Dan Yusuf boleh mengatur seluruh urusan di rumah Potifar. Allah tahu tentang Yusuf. Allah membuat Potifar mempercayai Yusuf untuk mengerjakan banyak hal. Tapi kids, hal menyedihkan terjadi. Istri Potifar adalah wanita yang jahat. Istri Potifar berbohong dengan mengatakan bahwa Yusuf telah berbuat jahat dan salah kepada dirinya. Jadi Yusuf ditangkap dan dihukum lalu dimasukkan ke dalam penjara. Sekarang Yusuf berada di dalam penjara. Walaupun sebenarnya Yusuf tidak berbuat kesalahan. Yusuf sendirian di dalam penjara. Tapi Allah selalu ada bersama dengan Yusuf dan menjaga Yusuf. Di penjara, Yusuf diangkat menjadi pemimpin para tahanan. Itu karena Yusuf selalu bersikap baik. Di dalam penjara,
Yusuf suka menolong orang lain. Yusuf menolong teman-temannya dengan mengartikan mimpi mereka saat di dalam penjara. Suatu hari, Raja Mesir bermimpi. Ini Raja Mesir. Raja Mesir bermimpi yang sangat aneh. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan arti mimpi raja. Lalu, salah seorang teman Yusuf yang dulu pernah ditolong untuk mengartikan mimpi saat ada di dalam penjara, ingat kalau Yusuf bisa mengartikan mimpinya. Jadi dia berkata, ada seorang yang bisa mengartikan mimpi, tapi sekarang dia sedang ada di dalam penjara. Namanya adalah Yusuf. Mungkin Yusuf bisa mengartikan mimpi raja. Jadi, raja memanggil Yusuf untuk bisa mengartikan mimpinya. Ini Yusuf. Yusuf dipanggil sama raja. Raja menceritakan mimpi yang ia alami. Raja bermimpi kalau ada 7 ekor sapi yang gemuk sedang makan di pinggir sungai. Lalu muncul 7 sapi yang kurus-kurus dan memakan 7 sapi gendut itu. Raja juga bermimpi kalau ada 7 gandum yang gendut-gendut, lalu muncul 7 gandum lagi yang kurus-kurus dan memakan 7 gandum yang gendut itu. Mimpi yang sangat aneh ya kids. Raja ingin tahu apa sih arti mimpi yang aneh itu. Allah memberikan Yusuf kepintaran untuk bisa mengerti arti mimpi itu. Yusuf berkata kepada raja kalau mimpi raja itu berasal dari Allah. Mimpi raja berarti akan ada 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir. Semua orang akan memiliki banyak makanan dan harta. Tapi setelah itu akan ada 7 tahun masa kelaparan. Tidak ada makanan, tidak ada harta, dan seluruh negeri akan kesusahan. Yusuf berkata kepada raja supaya mereka bersiap-siap mengumpulkan makanan, menabung, dan menyimpan makanan sebanyak-banyaknya. Supaya nanti ketika masa kelaparan datang, mereka punya makanan untuk orang-orang. Raja sangat senang mendengar jawaban Yusuf. Raja mau mengangkat Yusuf menjadi orang yang paling ia percaya. Orang yang paling raja percayai dan paling penting setelah raja. Yusuf diberi tugas oleh raja untuk mengatur negeri itu dan mengumpulkan makanan. Allah melihat apa yang Yusuf alami. Allah tahu Yusuf mengasihi Allah dan selalu melakukan hal yang baik walaupun dia mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang lain. Allah menolong Yusuf dan membuat Yusuf menjadi orang yang hebat. Sekarang Yusuf jadi penguasa kedua di Mesir setelah raja. Dan semua orang yang membutuhkan makanan datang kepada Yusuf untuk meminta makanan. Kids, apakah kalian masih ingat kalau Yusuf punya 11 orang saudara laki-laki? Iya, Yusuf punya 11 orang saudara laki-laki dan seorang ayah. Saat musim kelaparan datang, keluarga Yusuf pun kehabisan makanan. Dan mereka mendengar kalau di Mesir, tempat tinggal Yusuf yang sekarang, punya banyak makanan. Jadi mereka datang ke Mesir kepada Yusuf untuk membeli makanan. Saat mereka bertemu Yusuf, mereka tidak sadar kalau orang yang mereka temui adalah Yusuf. Mereka sudah lupa kepada Yusuf. Tetapi Yusuf masih mengenali mereka. Yusuf berkata kepada mereka, "Saudara-saudaraku, aku adalah Yusuf, adik kalian yang telah kalian buang." Mereka sangat terkejut dan ketakutan. Dan mereka langsung berlutut menyembah kepada Yusuf.
Mereka meminta maaf. Yusuf menghampiri mereka dan memeluk mereka. Yusuf memaafkan mereka. Yusuf berkata, "Kalian sudah menjual dan membuang aku, tetapi Allah selalu ada bersamaku. Allah membawaku ke sini, ke Mesir, supaya aku bisa menolong kalian, supaya aku bisa menolong banyak orang dari kelaparan." Lalu Yusuf membawa ayahnya dan saudara-saudaranya tinggal bersama Yusuf di Mesir. Wow, Allah sungguh luar biasa. Kisah Yusuf juga sangat luar biasa ya kids. Saat Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya, Yusuf belum tahu bahwa Allah punya rencana, yaitu menjadikan Yusuf sebagai penguasa kedua di Mesir. Saat Yusuf terpisah dari keluarganya dan mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan, Yusuf tidak marah kepada Allah, tapi Yusuf tetap taat kepada Allah. Yusuf tetap melakukan perintah Allah. Yusuf tetap mengasihi kakak-kakaknya. Yusuf tetap bekerja dengan baik dan jujur. Yusuf tetap melakukan yang terbaik. Kita bisa mencontoh Yusuf kids. Saat kamu mengalami hal yang tidak menyenangkan, misalnya jika temanmu mengambil barang milikmu dengan paksa, jangan mudah marah dan membalas dengan pukulan kids. Tapi kamu bisa memberitahunya dengan baik dan pelan-pelan. Katakan kalau barang itu adalah milikmu dan kalian bisa bermain bersama atau bergantian. Atau misalnya saat kamu sedang asik menonton video di YouTube dan mama bilang sudah waktunya berhenti melihat video, yang harus kamu lakukan adalah taat mendengarkan kata mama. Jangan marah atau menangis merengek karena tetap mau menonton video. Mama menyuruhmu berhenti karena melihat video dari HP atau layar bisa membuat matamu rusak kids. Ingatlah kids, Allah yang selalu ada bersama dengan kita dan Allah akan menolong kita melewati hal-hal yang sulit. Allah punya rencana yang terbaik untuk kita semua. Saat kita sedih, saat kita senang, saat kita sedang bingung, Allah tetap baik. Allah selalu memiliki rencana yang terbaik untuk kita semua. Allah selalu menyayangi kita. Allah sudah membuat rencana yang terbaik untuk kita kids. Dan kita bisa percaya kepada rencananya Allah yang baik itu. Aku dapat percaya kepada rencana Allah. Ya kids, kita bisa percaya kepada rencana Allah. Allah ada saat dimana Yusuf sedang sedih, sedang takut, sedang bingung. Allah selalu ada bersama Yusuf. Allah mengasihi dan menjaga Yusuf. Allah juga mengasihimu kids. Allah selalu menjaga dan melindungi kita. Allah punya rencana yang terbaik untuk kita semua. Allah tahu apa yang akan terjadi kepada kamu saat kamu masih bayi, anak-anak, saat remaja, dan saat menjadi orang tua nanti. Allah tahu seluruh hidup kita. Kita bisa percaya kepada rencana Allah kids. Kita bisa taat kepada perintah Allah. Allah mau kita taat kepada rencananya. Apakah kalian mau percaya kepada rencana Allah kids? Ya, kakak mau percaya kepada rencana Allah. Karena Allah selalu bersama kita dan Allah tahu masa depan kita. Katakan bersama kakak ya kids. Aku dapat percaya kepada rencana Allah. I can trust God's plan. I can trust God's plan. Kali lagi ya. I can trust God's plan. Siapa yang dapat kita percayai kids? Kita dapat percaya kepada Allah. Ya, kita semua mau
dan kita bisa percaya kepada janji Allah itu. Percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu ya kids, dan sungguh-sungguh dan yakin. Wah, itu kan ayat super kita bulan ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5a. Sekarang kita nyanyikan yuk ayat supernya. Kalian bisa terus mengingatnya ya kids, bahwa kita bisa Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5a. Amsal 3 ayat 5a. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5a. Amsal 3 ayat 5a. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah. Kita percaya kepada rencana Allah, karena Allah selalu bersama dengan kita dan Ia tahu masa depan kita. Allah kita baik dan hebat. Yuk, sekarang kita mengucap syukur kepada Allah yang baik dan besar. Lipat tangan, tutup mata ya. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau selalu baik. Engkau selalu menjagaku. Engkau punya rencana yang terbaik untukku. Roh Kudus, tolong aku supaya aku bisa taat kepada rencana Allah. I love you God. Amin. Bye kids, see you next week. Wah, Super Bible Story kita hari ini keren banget ya kids. Kita belajar bahwa Allah selalu punya rencana yang terbaik untuk kita semua. Allah selalu mengasihi kita. Allah tahu apa yang terjadi kepada kita. Jadi, kita bisa percaya kepada rencana Allah. Siapa yang dapat kita percayai? Kita dapat percaya kepada Allah. Yes! Minggu depan kita akan mendengarkan Super Bible Story yang keren dan belajar kalau kita bisa percaya kepada firman Allah. Apakah kalian mau tahu kisahnya? Jangan lupa untuk ikut ibadah minggu depan ya kids. Kamu bisa beribadah secara online atau datang langsung ke gereja kita yang ada di beberapa tempat di Bandung. Untuk lokasi dan jam ibadah bisa kamu lihat di sini nih. Pastinya ibadah langsung di gereja bakal lebih seru. Sekarang kakak mau ajak kalian untuk mengucap syukur kepada Allah kita dengan memberikan persembahan. Berikan persembahan dengan sukacita ya kids, karena Allah yang baik sudah memberkati kita dengan banyak kebaikan. Persembahan bisa kamu berikan melalui transfer atau scan QR ini atau melalui dompet digital lainnya. Selamat memberi ya kids. Thank you. Info kegiatan seru Maistar lainnya seperti kesan anak online bisa kamu lihat di Instagram @starkids_GKPB atau WhatsApp ke nomor 0823 2940 8844. Sampai bertemu minggu depan di ibadah Maistar ya. Maistar, let your light shine. Bye bye kids.